Oke guys, apa bedanya orang dengan gaji 100 juta sama gaji 10 juta? Di video ini gue lebih bahas tentang gimana caranya punya gaji tinggi dan step by stepnya gimana caranya kita bisa naik terus sampai kita punya gaji puluhan juta bahkan 100 juta. Kenyataannya kalau misalnya gue ngomongin bisnis itu banyak banget kasusnya orang nggak bisa langsung mulai dari awal gitu. Orang mau coba jadi karyawan dulu, mau naikin gaji, punya kestabilan diri baru dia mau mulai bisnis. Ini kasusnya tuh kayak Jeff Bezos. Jadi sebenarnya Jeff Bezos itu nggak langsung dari lahir harus terus bangun Amazon. Jadi dia tuh ada step by stepnya sebagai karyawan dulu. Dia kerja di Intel, sampai dia naik. Terakhir di umur 30 tuh dia jadi senior vice president dari sebuah hedge fund. Baru setelah itu dia bangun Amazon. Jadi mungkin dia udah punya gaji tinggi, dia punya keamanan finansial, baru dia berani ngebangun Amazon. Nah itu sebenarnya jadi fokus video ini sebagai orang yang merintis di dunia karyawan atau profesional. Dia bisa naikin dulu gajinya, naikin skillnya sebelum dia terjun ke dunia bisnis. Topik-topik yang gue mau bawain itu step by step apa sih yang harus dilakuin dari gaji 0 sampai 20 juta, sampai 50 juta, sampai 100 juta, sampai konsep value versus perceived value, sama tips and trik cara nego sama supervisor HR biar lu tuh bisa naik gaji per tahun bahkan per bulan. Oke, jadi step satunya apa sih untuk kita bisa naikin gaji kita? Gue bakal kategoriin ini dari gaji 0 sampai 20 juta, yaitu hard skill. Sebelum kita fokus ke hal-hal aneh-aneh yang lain, misalnya negosiasi atau apa, kita fokus ke hard skill. Mayoritas dari karir path, misalnya kayak designer, programmer, editor, accountant, di level awal akan selalu dinilai dari hard skill. Apa sih yang kita bisa lakuin? Dan itu dari diri sendiri. Jadi nggak masalah, misalnya kita dinilai berdasarkan waktu kita atau effort kita. Kalau di awal-awal pasti selalu kayak gitu. Cuma mungkin pertanyaannya, gue harus belajar apa kok? Hard skill apa yang bisa naikin gaji gue sampai 20 juta? Sebenarnya ini balik lagi ke passion kita masing-masing. Kalau misalnya lu suka desain, ini tips yang lu bisa praktekin sekarang juga, yaitu lu Google, apa sih career path sebuah desainer? Misalnya ada junior designer, senior designer, apa designer. Nah di Google tuh banyak banget kayak lowongan job desk senior designer. Kalau misalnya kalian masih junior, kalian Google misalnya sebagai senior designer itu tuh pasti tertera job desk-nya apa, requirement-nya apa. Oh ekspektasinya bisa melakukan ini. Udah nggak usah jauh-jauh, pelajarin apa dari requirement yang posisi di atas kalian. Misalnya hard skill-nya ekspektasi ngerti AI, ngerti Photoshop gitu. Dan di step 1 sebenarnya as simple as that. Kita kembangin hard skill kita dulu. Make sure kayak dari diri kita sendiri kita punya output yang bagus. Belajar, asah skill kita. Jangan kayak habis selesai kerjaan dari kantor terus kita pulang oh ya udah gitu. Tapi kita harus improve. Dan itu menurut gua di sana aja lu bisa naikin gaji kalian sampai 20 juta. Itu kalau menurut opini gua pribadi. Nah, lalu apa sih yang ngebedain orang yang punya gaji 20 juta sampai 50 juta? By the way, angka ini tuh gue kayak random aja, yang menurut gue kira-kira kalau gue denger cerita-cerita teman gue atau denger dari circle gue, step 2-nya untuk meningkatkan gaji menurut gue adalah membangun soft skill. Pokoknya kalau kita misalnya lihat yang posisi-posisi gaji yang 20 juta sampai 50 juta, memang bener banyak kok orang yang bener-bener cuma hard skill bisa punya gaji 20 sampai 50 juta. Tapi kalau menurut gua kita mau ke arah entrepreneurship, sekalian aja kita pelajarin soft skill. Soft skill di sini tuh apa sih? Kalau misalnya kita Google aja deh, pasti ada hubungannya dengan people. Jadi sebelumnya gue tuh pernah bahas video tentang membangun sistem. Ada 2P, people, process. Biasa orang yang punya di gaji 20 sampai 50 juta pasti ada hubungannya dengan people dan proses. Either dia memanage sebuah proses atau dia memanage people. Nah di sini kalau misalnya kita sebagai desainer, mungkin kita udah nggak dinilai dari output desain kita, tapi dari kemampuan kita untuk memanage proses, memanage orang. Hal-hal kecil kayak negosiasi, komunikasi, manajemen itu tuh yang mungkin bakal dinilai kalau misalnya kita mau naik dari strata 20 juta sampai 50 juta. Jadi kalau misalnya gua rekap singkat, jadi step 1 itu hard skill, kita pelajarin terus. Step 2 itu soft skill. Jadi apa sih yang kita bisa ningkatin value yang berhubungan dengan dua aspek tadi, people atau proses. Nah, lalu apa sih yang ngebedain orang yang punya gaji sampai 50 juta sampai 100 juta? Ini again, opini pribadi gua. Orang yang punya gaji 50 sampai 100 juta, biasa mereka dinilai dari pertama udah pasti dua hal pertama yang kita bahas itu, hard skill-nya udah pasti harus oke, soft skill-nya harus oke. Tapi di atas itu mereka dinilai dari berapa banyak impact yang dibawa ke perusahaannya. Jadi gini, kebanyakan karyawan tuh punya sistem KPI, Key Performance Indicator. Apa sih yang menentukan karyawan ini benar-benar perform di perusahaan atau enggak? Kalau misalnya di step awal, mungkin kebanyakan KPI-nya itu misalnya sebagai desainer ya, berapa banyak desain yang dikeluarkan dalam 1 bulan gitu misalnya, berapa banyak revisi gitu. Step keduanya misalnya di level 20 sampai 50 juta,
berapa banyak tim kalian yang happy, prosesnya yang nggak ngadet, dan ada manajemen proses atau people. Nah, tapi biasanya yang gajinya di atas 50-100 juta, ini menurut opini pribadi gua. Nah, kalau di 50-100 itu biasa KPI-nya ada berhubungan dengan performance bisnis. Mau itu penjualan, mau itu peningkatan dalam jumlah member, ini kasus ternak uang ya, peningkatan di reviewnya, berapa banyak orang di kelasnya, jadi impact terhadap bisnis. Setelah hard skill, soft skill, lalu yang terakhir adalah impact terhadap company di mana kita kerja. Jadi kita harus tahu apa yang kita lakuin ini tuh punya impact apa sih sebuah company gitu. Tapi kita nggak bisa expect langsung lompat nih dari paling bawah ke paling atas. Kita harus naik. Pas di atas kan kita udah lumayan ngerti tuh tentang perusahaan yang kita kerja gitu. Nah, sebenarnya biar video ini nggak panjang, itu cara gua summarize yang ngebedain orang dari gaji 0 sampai 20 juta, ke 50 juta sampai 100 juta. Kalau misalnya pengen lebih dalam lagi, pengen cari tahu apa sih, kalian sebenarnya as simple as Google aja. Posisi-posisi di perusahaan tuh ada apa aja sih? Dan di Google tuh sekarang udah banyak orang taruh median salary atau ekspektasi terhadap gaji bulanan di posisi kerjaan itu. Jadi kita harus selalu lihat kita tuh mau naik ke arah mana, terus kita pelajarin tuh, lihat requirement-nya. Bisa nggak ya kita pelajarin ini? Pelajarin. Jadi sebenarnya inti dari gaji dan naik gaji itu apa sih? Ya itu, kita naikin value kita belajar, intinya learn, experience, dan itu yang bakal kelihatan nanti di company. Oke, itu aspek dari value. Tapi gue mau jelasin konsep sedikit tentang value versus perceived value. Jadi kalau misalnya naik gaji, kadang kan nggak sepenuhnya dari keputusan kita. Walaupun kita ngerasa value kita tuh 30 juta. Tapi ada supervisor atau HRD yang ngeliat, oh lu nggak 30 juta, lu 20 juta. Apa sih yang ngebedain value dan perceived value? Jadi sekilas dulu gue jelasin apa bedanya value, perceived value. Value itu sesuatu yang kita berikan. Perceived value adalah apa yang orang lihat dari apa yang kita berikan. Jadi bisa aja ada sebuah barang, misalnya kayak tas nih, dua-duanya tuh sama persis. Tapi kenapa satu orang mau bayar tas ini 100 juta? Dan itu biasanya berhubungan dengan aspek people. Gimana cara kita membuat orang itu melihat bahwa value kita tuh lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Dan ini sebenarnya bisa diimplementasi dari banyak aspek, bukan cuma untuk naik gaji, tapi untuk negosiasi klien, dan seterusnya. Dan mungkin salah satu tips yang paling penting kalau benar-benar kita mau naik adalah kita fokus di perceived value. Perceived value adalah people. Komunikasi kita, relasi kita sama supervisor kita, HRD kita, itu tuh penting banget buat gimana caranya kita bisa naik gaji di suatu perusahaan. Nah, sebenarnya itu tips nomor 1 untuk bisa naik gaji setiap tahun atau setiap bulan. Kalian punya relasi yang bagus, belajar komunikasi, belajar personal relationship. Sekali-sekali ajaklah makan atau nongkrong sama supervisor, sama HRD kalian, bangun relasi yang baik. Itu tips nomor 1 yang menurut gue penting banget. Semua orang kirain kayak, oh ya udah kerja, tapi nanti suatu hari mereka bakal naikin gaji kok. Tapi kenyataannya enggak. Kalau lu mau bener-bener naik, bangun relasi yang baik dengan supervisor kalian. Itu tips nomor 1. Nah, tips nomor 2, kadang kan kita nggak segan, bos gue mau naik gaji dong. Kesana kayak tamak banget gitu, rakus banget. Jadi biasanya yang gue lakuin adalah meminta evaluasi. Bukan untuk minta gaji. Bos, menurut lu performance gue gimana? Kak, menurut kakak selama ini kerjaan aku tuh gimana, bagus atau jelek? Minta evaluasi. Dan kalau misalnya evaluasi dia bagus, baru kita bisa membuka pembicaraan, oh ada ruang buat grow nggak, misalnya naik posisi atau gimana, gue bakal appreciate the challenge gitu. Ini dengan asumsi kalau misalnya kita udah punya relasi bagus dengan supervisor atau HRD kita. Dan mungkin tips terakhir yang gue bisa kasih untuk mau naik gaji di sebuah workspace adalah jangan cuma fokus ke kerjaan. Kalian fokus ke show the people, kasih lihat orang-orang di sekitar kalian bahwa kalian punya karakter yang bagus. Karakter yang bagus tuh apa sih? Paling simpelnya gini aja ya, biar nggak terlalu bertele-tele. Tunjukkan bahwa lu tuh punya karakter untuk selalu mau grow, selalu continually improve, kerja di luar ekspektasi. Itu tuh yang nanti sebenarnya bakal kelihatan ke supervisor, lama-lama kedengeran sama bosnya untuk, weh gila ini orang kerjaannya niat banget nih gitu. Nah, akhirnya kombinasi dari semua itu menurut gue yang akhirnya bakal bisa naikin gaji kalian sampai puluhan juta lah setidaknya. Nah, jadi sebenarnya tipsnya itu aja dari gua untuk naikin gaji. Semoga video ini nggak terlalu lama, tapi kalau misalnya ini bermanfaat, feel free untuk komen di bawah. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Kalau misalnya kalian pendatang baru di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalain centang. And yeah, I guess see you guys in the next video.